Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 26 kamar di sebuah objek wisata di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ludes terbakar. Kerugian materi mencapai 1 miliar rupiah. Komunitas pecinta reptil di Subang mengajak masyarakat untuk lebih mengenal hewan reptil. Ratusan warga Pantura Ciasem, Subang berburu ikan mabuk di sungai di sekitar Bendungan Cijengkol. Nah, untuk melestarikan permainan tradisional dan menjalin tali silaturahmi, lomba adu layangan digelar di Kabupaten Subang. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta yang datang dari sejumlah wilayah. Nantinya yang menang akan naik hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Puluhan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Subang bersiap berlomba adu layangan tingkat kabupaten di Dusun Cidagi, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mulai dari layangan, gulungan bendang layangan hingga perlengkapan lainnya. Sebelum dimulai, peserta sibuk memasang tali timbang dan benang gelasan. Lomba kali ini berbeda karena ukuran layangannya ada standarnya, yaitu bentuknya ketupat dan rentang sayapnya antara 53 hingga 58 cm. Di sini peserta benar-benar adu kepiawaian dalam menerbangkan layangan dan mampu bertahan terbang. Putaran pertama kalah kita itu nggak dapat angin Pak, jadi ngejepret layangannya nggak ketebak angin gitu kan. Terus di putaran kedua diganti layangan. Ganti layangan, main di atas gitu kan. Di atas. Mendapatkan ya? Alhamdulillah Pak dapat. Targetnya apa sih? Targetnya kita naik terus Pak ke bagian selanjutnya. Si juara ya? Si juara, amin Pak, terima kasih. Sistem lombanya setiap peserta mempunyai 2 layangan sebagai modal untuk melawan peserta lain. Jika ia mampu bertahan tanpa layangannya putus, ia menjadi pemenangnya. Juara dalam lomba ini akan naik ke tingkat kabupaten, lalu provinsi, lalu terakhir di tingkat nasional. Dipertandingkan atau diadukan, satu pemain itu dia punya 2 layangan atau 2 ronde lah, dia punya kesempatan 2 ronde. Apabila bisa mengalahkan lawan 2 layangan, berarti itu dia yang menjadi pemenangnya. Itu winning set gitu ya? 2 kemenangan? Ya betul. Untuk pertandingan kali ini kan Kabupaten Subang nih, jadi lingkupnya itu di Kabupaten, nanti jenjang berikutnya itu provinsi, nanti mewakili Kabupaten Subang main di provinsi, nanti dipertandingkan tiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah itu untuk jenjang berikutnya lagi ke depannya untuk mewakili Jawa Barat untuk naik ke tingkat Kornas. Lomba adu layangan menjadi salah satu olahraga yang diperlombakan secara nasional. Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan atlet layangan yang bisa mewakili Subang. Kabupaten Subang juga ingin melahirkan atlet layang-layang untuk tingkat nasional. Sejauh ini berapa peserta yang mengikuti adu layangan ini? Kabupaten Subang ini ada 64 peserta. Hari ini yang mengikuti 64 peserta. Alhamdulillah antusiasnya banyak. Padahal sekarang itu kan sudah era modern ya. Orang sudah lupa terhadap layangan. Tapi ternyata ketika diadakan perlombaan ini banyak antusiasnya dan mereka juga begitu senang mengikutinya, terutama yang sudah tua-tua ini. Bagi pemenang lomba akan mendapatkan piala dan hadiah uang. Selain itu, ada perlombaan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Komunitas pecinta hewan reptil di Subang mengajak masyarakat di Pantura Subang untuk lebih mengenal hewan reptil. Selain mengedukasi masyarakat, kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk berteman dengan hewan reptil. Dalam pengawasan sang pawang, anak-anak ini antusias melihat dan menyentuh ular sanca berukuran sedang. Salah satu anak bahkan dengan berani menggendong ular di atas bahunya meski ukuran ular jauh lebih besar daripada tubuhnya. Ular-ular ini ternyata milik sebuah komunitas pencinta reptil di Subang.
bertempat di lapangan Sanghyang Sri Sukamandi Subang. Mereka mengedukasi masyarakat mengenai hewan reptil. Selain ular, mereka juga menghadirkan reptil lainnya seperti iguana dan biawak. Warga yang datang diperbolehkan untuk menyentuh dan berfoto bersama para reptil. Adanya edukasi reptil oleh komunitas sahabat reptil Subang disambut baik oleh warga. Mereka berharap kegiatan ini rutin dilakukan setiap minggu. Dengan senang hati karena saya juga hobi. Ini baru pertama kali, Pak? Iya. Ya kalau bisa mah tiap hari Minggu standby di sini. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai jenis-jenis hewan reptil, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Masyarakat juga diberitahu ciri-ciri ular yang berbisa, serta tindakan pertolongan pertama apabila tergigit ular berbisa. Biar masyarakat tahu bahwa jenis-jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa, dan penanganannya juga. Biar tidak ada korban kayak yang petani yang kegigit ular. Jadi ada penanganan pertamanya, biar dia tahu, terus biasa bawa ke rumah sakit ya, tidak bakal tidak bakal ya intinya bakal terselamatkan lah. Dari kegiatan ini diharapkan keberadaan reptil di alam dapat terus terjaga, serta terhindar dari perburuan liar. Dengan mengenal reptil dan sifatnya, masyarakat juga dapat lebih berhati-hati dan tidak gegabah apabila menemukan reptil berbisa. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Akhir pekan lalu, Pantai Pangandaran dibanjiri wisatawan lokal. Ternyata musim kemarau panjang jadi faktor yang membuat pantai jadi salah satu pilihan liburan untuk keluarga ataupun gathering kantor. Pantai Pangandaran bukan main ramainya saat akhir pekan. Mereka yang datang adalah wisatawan domestik yang rata-rata berasal dari Jawa Barat. Seolah tak ada bosannya, banyak yang menghabiskan waktu liburan di pantai bersama keluarga ataupun teman kantor. Ini acara family gathering dari Polres Cimahi. Oh gitu. Gimana nih melihat Pantai Pangandaran saat ini, Kang? Ya bagus, cukup nyaman. Nah. Ya gitulah. Ramai nggak nih hari? Ya? Hari ini ramai nggak? Hari ini rame. Rame ya, rame banget ya. Nah, udah berapa kali nih ke Pangandaran? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Ya. Nggak bosan nih? Nggak pernah bosan. Oke. Wisata pantai memang jadi pilihan utama saat musim kemarau karena kondisi ombaknya tak terlalu tinggi jika dibandingkan saat musim hujan. Tak heran musim kemarau panjang ini membawa berkah bagi pedagang, mulai dari makanan, minuman hingga jasa penyewaan papan seluncur. Ada terus kalau weekend. Weekend ya. Kalau weekend kalau rame lah. Jadi memang ada dampaknya ya, kalau kemarau pasti lagi Ya ramai. kalau kemarau pasti kalau pantai itu rame. Ramai ya. Karena kalau musim hujan pasti mereka jarang ke pantai justru ya. Ya kalau musim hujan nggak jarang sepi pantai. Tapi justru sepi ya. Kalau musim hujan kan kalau hujan ombaknya tinggi. Kalau selancar penyewaan selancar kalau sehari paling kalau rame gini bisa 20 unit ya. Habis tuh ya, 20 unit habis ya. Kalau kita peraturan Pangandaran kita selancar itu 20 unit. Maksimal. 25 unit maksimal. Oh gitu. Tapi yang payunya 20. Oh gitu. Soalnya kalau nyewa kan ada perputarannya, Pak. Oh gitu. Dikembaliin sewa lagi, dikembaliin sewa lagi. Pantai pesisir selatan Jawa Barat ini memang menyuguhkan pemandangan yang mempesona. Meski begitu, pengunjung tetap harus waspada terhadap gelombang tinggi air laut yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ratusan warga Pantura Ciasem, Subang menyerbu sungai di sekitar dam atau bendungan Cijengkol untuk berburu ikan mabuk. Ikan jadi mabuk lantaran pengurasan lumpur bendungan Cijengkol membuatnya lebih mudah untuk ditangkap. Warga langsung turun ke area sungai Cijengkol usai pintu air dam atau bendung Cijengkol dibuka sebagai tanda sungai akan dikeringkan untuk pembersihan lumpur. Menggunakan berbagai alat tangkap ikan, warga berusaha mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dari aliran sungai dan saluran sekunder Kali Cijengkol. Mereka yang beruntung bisa membawa pulang berbagai jenis ikan sungai seperti ikan gabus, ikan emas, ikan nila, dan ikan tawes.
Sayangnya menurut warga, pembersihan area dam dari lumpur kali ini terlalu banyak dipenuhi sampah dan eceng gondok. Akibatnya, tangkapan ikan menurun tak sebanyak tahun sebelumnya. Lagi cari ikan, ini kan bedah lumpur setahun sekali. Setiap tahun begini. Berarti untung-untungan Pak ya ini? Iya. Nah kalau yang sekarang dengan kemarin kayaknya Bapak dapat... Oh jauh, kemarin mah saya dapat 12 kilo. Kalau sekarang biasanya? Kalau sekarang mah paling 1 kilo juga nggak dapat. Penyebabnya kenapa sih Pak? Ya itu, banyak sampah. Sampah ya? Jadi Nah ini Pak, kalau banyak... ikannya itu ke arugan sampah. Ya kalau banyak mah dijual, udah banyak yang pesen. Kalau sekarang? Ya sekarang mah cuma dapat segini ya buat makan aja sekeluarga. Okay. Kendati hasil tangkapan ikan tak sebanyak tahun sebelumnya, namun warga tetap bersyukur lantaran masih bisa mendapatkan ikan untuk dijadikan lauk pauk di rumah. Bendungan Cijengkol sendiri berada di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang. Pintu air yang membendung aliran Sungai Cijengkol ini berfungsi membagi air untuk irigasi yang mengairi 3.486 hektar lahan pertanian di sekitar wilayah Ciasem. Selain itu, bendung Cijengkol juga berfungsi meminimalisir terjadinya banjir saat musim penghujan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.